Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang di awal kita bahas bahwa juz 28 ya, menyiapkan ya, 3 kelompok besar ya, yang akan selalu menghalangi tegaknya Islam di atas bumi ini. Ya. Mereka adalah ahli kitab, khusus dari al-Yahud. Yang kedua adalah al-musyrikun, dan yang ketiga adalah al-munafiqun. Maka di surat Al-Hasyr ini akan fokus dua kelompok yang selalu menghalangi dakwah Islam, yaitu al-Yahud wal munafiqun. Ya. Mereka ini dua sejoli yang luar biasa kalau untuk menghancurkan Islam. Ini dibahas di ayat yang ke-12. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya, luar biasa tantangannya menghadapi satu kelompok saja sudah luar biasa, apa munafiqun saja, apa ahlul kitab saja. Ya, tapi Al-Quran dalam banyak ayat menjelaskan bahwa 3 kelompok ini bisa bersatu, ya. Yang diistilahkan dengan walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ya. Man humul ahzab, humul munafiqun, wal yahud, wal musyrikun. Ya. Maka Allah mengingatkan dengan kata sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang mengingatkan selama kamu menyatu dengan alam semesta ini, ya, maka insya Allah Allah akan menolong. Bagaimana menyatukan diri dengan alam semesta? Ya, kamu harus menjadi manusia yang bertasbih, ya. Karena alam semesta ini semua bertasbih. Subhana lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Seperti yang kita pelajari kemarin bahwa Al-Hasyr adalah surat Bani Nadhir. Surat berhasilnya Bani Nadhir diusir dari Madinah. Ya. Yang berarti tidak lagi punya kekuatan. Tidak lagi punya daya dukung untuk menghancurkan kaum muslimin. Seperti yang kemarin sedikit kita bahas, karena ya, mereka telah menjebak Rasulullah di suatu tempat untuk dibunuh dengan cara melemparkan batu yang besar dari atas di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada, yang sedianya dilakukan oleh Ashqal Qaum, ya, Yahudi yang paling jahat saat itu, Amr ibnu Jihash. Ya. Allah memberitahu kepada Rasulnya akan niat jahat ini, maka Rasulullah memerintahkan kepada Muhammad ibnu Maslamah
agar beritahu kami siap berperang dengan kalian. Ya. Yang pada akhirnya mereka takut lebih dahulu, ya. Maka Rasulullah mengepung 10 hari dan mereka menyerah. Maka Rasulullah tidak menangkap mereka, tidak banyak, tidak membunuh mereka nanti seperti peristiwa Banu Quraidah, ya. Ya, tapi Rasulullah membiarkan, ya, kalian tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Silakan keluar dari Madinah, ya. Ya. Keluar dengan syarat tidak boleh membawa senjata, ya. Dengan syarat hanya boleh membawa barang miliknya sepenuh kontak yang dimiliki, ya. Ya, berarti terbatas, ya, nggak bisa bawa semua-muanya. Maka untuk peristiwa seperti ini, ya, Al-Quran mencoba memvisualkan, dan sudah seharusnya ayat ini juga terasa tervisual dalam pikiran kita ketika kita mau tadabbur, insyaallah. Ya. Walladzi akhrajal ladzina kafaru. Dialah yang telah mengusir, ya. Dialah yang telah mengusir, ya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Secara bahasa kan bisa aja nggak pakai huwa, ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Kan bisa aja langsung alladzi akhrajal ladzina kafaru, ya. Sehingga alladzi akhrajal ladzina kafaru kalau istilah nahwunya na'at, ya. Na'at dari al-azizul hakim. Kenapa pakai ditambah-tambah huwallazi akhrajal ladzina kafaru? Maka dalam tinjauan balaghahnya, tinjauan sastra Arabnya, agar memberi makna al-hasr, ya. Memberi makna pembatasan, ya. Bahwa sehebat apapun, ya, Yahudi itu, ya, jika Allah telah berpihak kepada kaum muslimin, ya, maka mereka dijamin akan bisa terkalahkan, ya. Terkalahkan dengan sebuah kondisi yang sangat menghinakan, ya. Sangat menghinakan, di mana mereka harus diusir dari Madinah yang sesungguhnya mereka jauh lebih awal berada di Madinah dibanding dengan kaum muslimin, ya. Tapi antara Rasulullah dan Yahudi, baik dengan Qainuqa, An-Nadir dan Quraidah, sudah ada kesepakatan, ya. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan secara damai. Tapi setelah melihat kaum muslimin kalah dalam tanda kutip kalah dalam perang Uhud, ya, mereka berkesimpulan kayaknya mereka tidak seperti yang dibayangkan, ya. Kelihatannya aja jagoan, ternyata di perang Uhud mereka pada keok, ya. Oh, itu jadi motivasi tersendiri bagi mereka. Berarti sangat mungkin ini mereka dihancurkan, ya. Maka beberapa Banu Nadir itu langsung pergi ke Makkah untuk berkonsolidasi gimana bisa, ya, bisa menghabisi kaum muslimin ini dengan cepat, ya. Ya, maka salah satu idenya habisi dulu Muhammad, ya. Akhirnya Allah membocorkan rahasia mereka, ya. Dan akhirnya mereka diusir oleh Rasulullah SAW.
Jadi huwallazi, kata huwa menunjukkan al-hasr, ya. Maka bagi umat Islam, ya, wabil khusus bagi para aktivis dakwah, ya, mustahil kamu ingin menghancurkan, melemahkan Yahudi, tapi menggunakan cara-cara mereka sendiri. Ya, nggak ada lain caranya, harus pakai huwa tadi. Ya, ya. Huwa itu memang yang mana? Ya ini sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau kamu ingin menghancurkan Yahudi pakai politik, ya mereka bisa lebih canggih gimana menghadapi kaum muslim pakai politik. Ya. Mau pakai senjata, mereka juga punya senjata yang lebih canggih. Mereka mau pakai dana, mereka punya dana yang lebih banyak. Ya. Mau pakai dukungan, mereka bisa beli dukungan. Ya. Ya. Pokoknya kalian akan kalah dalam segala. Dan umat Islam tidak akan terkalahkan kalau dia kembali kepada huwa. Ya. Huwallazi akhraj. Dialah Allah, kembali kepada Allah dengan semua tahapan-tahapan bagaimana seharusnya kembali kepada Allah, itulah yang membuat Allah memenangkan kaum muslimin dan menghinakan Bani Nadir itu dengan mengusir mereka. Akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini menunjukkan bahwa ketika ahlul kitab itu tidak melaksanakan kitabnya dengan baik, pada hakikatnya mereka adalah kufar. Ya. Min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Ya. Li awalil hasyr, untuk pengusiran pertama. Ya. Allah mengatakan li awalil hasyr, berarti menunjukkan ada tsanil hasyr. Ya. Ya. Berarti kapan tsanil hasyrnya? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan tsanil hasyr itu saat kaum muslimin berhasil menguasai negeri Syam, sehingga Yahudi dari Bani Nadir yang sebagian lari ke Syam akhirnya diusir juga oleh kaum muslimin, karena mereka hanyalah menjadi bangsa yang mengganggu. Ya, ya, ya ala kulli hal, semoga tsanil hasyrnya, ya, pengusiran yang keduanya, ya, dibersihkannya mereka dari kaum muslimin Filistin saat itu. Ya. Aziz, dan itu tidaklah mustahil, tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika upaya menghadapi mereka dengan segala kekuatan yang dimiliki, ya, terus menggunakan prinsip-prinsip huwallazi, ya. Ya, kata huwallazi ini berarti apa? Ya, kata mau diistilahkan harakatun rabbaniyah, ya, gerakan yang betul-betul akses atau mendekatkan diri kepada Allah sebaik-baiknya, ataupun mau digunakan sebagai istilah dakwatun rabbaniyah, ya, ya, maka yang pertama akan terjadi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim di awalil hasyr. Ya. Jadi akhraja ini sendiri sudah merupakan sebuah kondisi yang spektakuler, ya, yang tidak masuk akal siapapun pada zamannya. Ya. 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 Siapapun pada zamannya nggak bisa menganalisa atau di luar analisa manusia siapapun. Kok bisa-bisanya Bani Nadir, ya. Dan Bani Nadir itu di antara 3 Banu yang lain, Qainuqa dan Quraidah, dia tertinggi, ya. Ininya secara kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, sehingga Banu
Quraidah ataupun Qainuqa itu ya banyak dikerjain ya sama Banu Nadir ya. Ini untuk menguatkan apa yang saya katakan tadi. Banu Nadir bisa diusir ya dari Madinah, itu suatu kemustahilan yang luar biasa ya. Jadi kalau ada misalnya begitu kuatnya Banu Nadir itu, maka dia punya peraturan-peraturan khusus terhadap Banu Yahudi yang lain, apakah itu Qainuqa atau Quraidah ya. Jika ada orang Quraidah membunuh Nadir, maka diatnya atau dendanya itu bisa sebutlah ya 100 dinar misalnya ya. Tapi kalau Nadir bunuh Quraidah cukup 50 saja. Ya begitulah ya. Sistem lahum itu ya. Sistem kufar seenak-enaknya aja. Ya. Apalagi terhadap kaum muslimin, terhadap sesama mereka aja begitu ya. Ya. Banyak aturan-aturan yang ya, istilahnya ambivalen apa ya. Untuk mereka sendiri, untuk orang lain sendiri, ya gimana kepada kaum muslimin ya. Dan muslimnya iya nggak apa-apa ya. Yahudi nggak apa-apa ya. Sallallahu alaihi. Jadi ketika akhrajal ladzina kafaru, wah ini peristiwa yang luar biasa. Bahkan bisa disebut satu istilah surat Al-Fatah itu wa ukhra lam taqdiru 'alaiha ya. Bahwa dalam perjuangan Islam, dakwah itu Allah akan memberikan kemenangan-kemenangan yang memang sulit dicapai, mustahil dicapai. Ya. Tapi jika umat itu betul-betul berusaha mewarnai kehidupannya betul sesuai dengan manhaj Al-Quran ini, insya Allah terjadi. Ya. Sehingga begitu anehnya, begitu mustahilnya peristiwa ini terjadi, maka Allah katakan, ma dhanantum ayyakhruju. Ya. Semua kalian, mau Yahudinya, mau Musliminnya, nggak pernah mengira bisa terjadi, bisa mengusir Yahudi ya, dengan segala daya dukung kehidupannya. Ma dhanantum ayyakhruju. Ya. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Ya. Dan mereka juga sudah yakin bahwa mereka punya benteng-benteng husunum, ya. Punya benteng-benteng yang akan melindungi mereka. Silakan kalau mau kepung kami punya benteng ya. Dan benteng itu sudah dilengkapi semua yang ada. Artinya orang kalau mau hidup di situ sebulan juga aman aja. Karena seluruh kebutuhan hidup sudah disediakan semua. Ya. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Ya. Jadi ketika kaum muslimin berjuangnya betul-betul didasari dengan kedekatan dengan Allah yang maksimal, maka sesungguhnya ketika kaum muslim itu berhadapan dengan musuhnya, maka sesungguhnya kaum muslimin sedang menghadapkan musuh itu dengan Allah sendiri. Ya. Ya, makanya Allah katakan husunuhum minallah. Wallahu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Sehingga pengertiannya, apalah artinya kamu punya benteng-benteng kuat kalau yang kamu hadapi Allah. Wa antum bimu'jizina fil ardh. Ya. Siapapun nggak bakal bisa menang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Ya, seperti ibaratnya ya seperti katakan Mike Tyson melawan anak TK gitu ya. Mau pakai jurus apapun ya nanya juga masih TK ya. Kalau menang ya.
Jadi ya, penting di sini bagaimana perjuangan ini jangan sampai ya, seakan-akan yang terjadi head to head ya, diri kita melawan kekuatan kafir yang memang punya apa segala daya dukung yang luar, tapi yang luar biasa. Tapi hadapkan orang kafir itu kepada Allah. Caranya apa? Ya kamu harus bisa menjadikan dirimu betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Oleh karena itu, ya, ketika Allah melihat ya, kaum muslimin di sini sudah layak untuk bisa dibela oleh Allah, maka Allah katakan, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ada aja cara Allah mengalahkan musuh-musuh kaum muslimin itu dengan cara yang tidak pernah diduga. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Inilah salah satu target yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, yaitu datangnya pertolongan-pertolongan yang fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ya, itu bukan berarti juga nggak berusaha, ya, tetap berusaha, tetap mempersiapkan, ya, tetap kerja keras, ya. Namun apa artinya semua kerja keras, usaha, dana itu jika pelaku-pelaku perjuangan Islam itu sendiri tidak memiliki hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikhawatirkan ketika para pegiat dakwah, aktivis dakwah menghadapi orang-orang yang berusaha menghancurkan Islam itu ya, hanya dengan usahanya, hanya dengan upaya-upayanya, sementara dirinya jauh dari Allah, ya, maka pengertiannya sama dengan ya, menghancurkan musuh dengan mengandalkan apa yang dimiliki, ya. Apakah kekuatan, apakah strategi, dan lain sebagainya. Ya. Maka di saat seperti itu, maka yang terjadi adalah siapa yang paling kuat aja. Ya. Tapi kalau harus dihadapi dengan Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya, maka usaha-usaha itu hanyalah sebagai semacam formalitas, ya. Hasil akhirnya fa'atahumullahu haitsu lam yahtasibu. Hasil akhirnya Allah lah yang akan turun tangan sehingga terjadi sebuah kondisi-kondisi yang di luar dugaan. Di luar dugaan bisa terjadi sebagaimana Allah membela hamba-hambanya Ashabul Kahf juga di luar dugaan, ya. Sehingga ada juga kata wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud, ya. Dan hampir semua perjuangan kaum muslimin, ya, apapun bentuknya, apakah itu di Uhud ataupun di Khandaq dan lain sebagainya, ya, atau bahkan di Uhud, tetap selalu kondisi ini terjadi. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Tambahan berikutnya pembelaan Allah terhadap orang-orang bertasbih ini adalah wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Allah jatuhkan mental mereka sehingga ya mereka udah ketakutan duluan, ya. Perangnya belum dimulai udah takut duluan. Jadi gimana mau perang udah takut duluan? Siapa yang membuat takut itu? Ya Allah, wa qadzafa, dan dialah yang qadzafa, ya. Qadzafa itu kalau dalam bahasa main bola artinya apa? Nendang. Dan itu berarti ada energi yang kuat. Ya,
seakan merasa takut itu ditembakkan oleh Allah ke hati mereka sehingga mereka udah lemes duluan. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Ya, ya namanya udah takut ya. Ya gimana mau perang mau takut. Nah, karena itu ya, sampai kondisi ini yang terbalik ya. Yang terbalik justru kaum muslimin takut kepada ya, orang kafir ya. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b ya. Dampaknya apa? Yukhribuna buyutahum. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Yang sebetulnya ya kebijakan Rasulullah juga ingin menghancurkan rumah-rumah itu. Ya. Peninggalan Banu Nadir itu juga mau dihancurkan. Ya. Punya tujuan apa? Punya tujuan supaya perjuangan Rasulullah melawan Banu Nadir ini bukan untuk mengambil hartanya, ya. Tapi tujuannya nanti disebut untuk menghinakan orang-orang yang jahat ini, wali khziyal fasiqin. Ya. Sehingga Rasulullah tadinya menginginkan kami nggak butuh rumah-rumah kalian, ya. Kami akan menghancurkan. Ya. Sementara Banu Nadirnya punya pikiran lain. Ini kalau nggak kami hancurkan, keenakan nanti mereka main tinggal-tinggal aja di rumah kami. Ya udah kami juga menghancurkan. Ya udah jadi rame-rame ngancurin. Ya, yakhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mukminin. Ya, ya. Walaupun beda tujuan ya. Wa aidil mukminin tujuannya untuk menunjukkan kami nggak butuh harta. Cuma kami ingin menjadikan siapa yang musuh Islam, musuh kaum muslimin akan hidup sengsara. Waliukhziyal fasiqin. Tapi Yahudi berpikir lain. Kalau nggak hancurin ntar keenakan dimain ninggal-ninggalin tempat tinggal kita. Kita yang bangun, dia yang nempatin. Ya udah kita hancurin juga. Ya udah tafadhol. Jadi kita ya, bareng-bareng aja katanya. Ya. Banyak Allah katakan ya ribuna buyutahum bi aidihim wa aidil ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Kejadiannya boleh 14 abad yang lalu. Tapi hari ini Allah inginkan tetap kamu harus ambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Dan siapapun tidak akan bisa menjadi ulil absar kecuali dia yatadabbarun al-Quran. Ya. Kecuali dia harus sering-sering mentadabburi Al-Quran. Ini ya. Karena semua digambarkan oleh Allah, terutama jika bisa dipadukan antara pemahaman fahmul Quran, fahmu sirah, fahmu tarikh, fahmu as-salafis salih, maka insya Allah akan menjadi ulil absar yang betul-betul tabiru. Tabiru dari kata abra, ya. Abra itu asal artinya jembatan, ya. Ma'bar itu jembatan. Jadi disebut fa'tabiru ketika manusia itu terus bisa nyambungkan ya apa yang dialami sekarang dengan apa yang pernah dialami oleh kaum muslimin zaman dahulu ya. Oleh karena itu perjuangan dengan manhaj ini manhaj Al-Quran ini untuk menghabisi Yahudi nggak habis-habisnya, memang diteror bahkan oleh kaum musliminnya sendiri ya. Ya. Karena Yahudi sangat tahu ya kalau semakin banyak kaum muslimin fa'tabiru ya ulil absar di dalam menghancurkan mereka, mereka akan mengalami nasib yang sama. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Walaula an kataballahu alaihimul jala'a la'adzabahum fid dunya. Ya. Kalau saja mereka masih mengkiat-kiat itu mana bisa bertahan di Madinah ya. Tetap Allah punya kebijakan lain. Yaitu akan datangnya azab yang lebih dahsyat kepada mereka ya. Ya. Walaula an kataballahu, kalau saja mereka
berhasil mengatasi dirinya, nggak lari dari, nggak terusir dari Madinah, maka Allah akan mengadab mereka di dunia ini. La'adzabahum fid dunya. Yang sudah pasti ya adalah azab di akhirat nanti. Ya. Walahum fil akhirati adzabun nar. Ya. Ini semua karena tidak terlepas karena sikap mereka yang selalu berusaha memerangi Allah. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Ya. Wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ini disebabkan karena mereka ya menentang Allah dan Rasulnya, ya. Ya, menentang berarti ya dimulai dari apa? Dimulai dari membenci, ya. Karena benci, menolak, ya. Karena menolak, ya. Karena menolak, ya. Kemudian memerangi, ya. Jadilah orang-orang yang syaqullah wa rasulah, ya. Yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya. Bahkan dengan mencari dukungan terhadap orang-orang yang yang dibenarkan saat itu adalah kaum musyrikin dan ya, dan munafikin. Ya. Sehingga setelah selesai perang Uhud di tahun keempat Hijrah, mereka datang ke Makkah untuk mencari dukungan. Ayo kita kerjasama, yuk menghabisi kaum musyrik. Ya. Orang-orang Quraisy-nya merasa apa iya orang-orang seperti kita ini layak menjadi partner bagi kalian untuk untuk memerangi Muhammad. Ya. Jadi sebetulnya di dua kelompok ini bahasa basirahnya, hati nuraninya masih berjalan. Istilahnya, sesungguhnya siapa sih yang jahat dalam hal ini sih? Sehingga Abu Sufyan dan lain-lainnya itu minta ketegasan dari Banu Nadir. Sebetulnya di antara kami, maksudnya Quraisy dengan Rasulullah SAW, di mana tidak saja sekampung, tapi juga rata-rata sekabilah, ya, rata-rata bertemu dalam satu kakek. Sebenarnya siapa sih yang benar? Ya. Maka Yahudi itu supaya didukung, wah kalian yang benar sebenarnya, ya. Ya, itu Muhammad itu orang sesat semua, yang benar tuh kalian. Ya. Maka untuk dialog ini diabadikan oleh Al-Quran. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru maksudnya musyrikin haula'i ahda, haula'i maksudnya orang kafir itu musyrikin, ahda minal ladzina amanu sabila, ya. Bahwa kaum musyrikin Makkah itu sebetulnya jauh lebih baik, jauh lebih benar, ya, lebih lurus jalannya dibanding orang-orang beriman itu yang di Madinah itu. Ya. Maka kaum musyrikinnya mendapat pengakuan seperti itu, statement seperti itu, langsung terbang. Oh, berarti kita ini benar, ya, ya, ya. Ya inilah yang seperti saat ini bahasa sekarang ini. Main statement, ya. Ya. Penting ada rekomendasi, ya kamu yang benar, udah berasa. Padahal Yahudi itu juga tahu siapa yang paling benar, karena memang butuh dukungan, dipilih. Makanya Allah katakan ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah salah bentuk-bentuk syaqullaha wa rasulah. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Faman yushaqillaha, dan barang siapa yang menentang, memusuhi Allah, ya, qafnya diidghamkan. Kalau di Al-Anfal qafnya ditambahkan, mayyushaqillah, qafnya diidghamkan, mayyushaqi. Ya, kenapa? Karena yang disebutkan cuma Allah sendiri. Mayyushaqillah. Pijakan Rasul Utsmaniyah begitu ya. Mayyushaqillah, siapa yang melawan Allah, memusuhi Allah, dijamin adab yang keras. Wa inna Allah syadidul iqab. Kenapa Rasulnya enggak disebutkan? Allah ingin membuat satu pola pikir ya, bahwa ketika manusia itu sudah menentang Allah, ya, maka otomatis dia menentang Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, dengan pemahaman yang lain, ya, ketika Banu Nadir itu memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, pada hakikatnya dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika kaum muslimin ya itu dalam usaha yang serius untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Selanjutnya, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah wal yukhziyal fasiqin. Ada istrinya namanya Lina enggak? Jadi linah itu adalah syajaratun nakhl, ya. Linah itu nama lain pohon kurma. Dan kata para mufassirin ya, ada aja perhatian. Ya. Satu-satunya pohon yang disebut adalah pohon kurma. Ya. Wan-nakhlu dzatul akmam, misalnya al-ardhu wada'aha lil anam fiha fakihah. Semua buah-buahan ada, khususnya pohon kurma. Wan-nakhlu dzatul akmam. Tapi untuk anggur walaupun banyak disebut, tapi Allah tak pernah menyebut pohon anggur. Pohon anggur bahasa Arabnya apa? Al-karm. Ada al-karm, ada langsung hasilnya. Inab. Karena memang pohon kurma itu terkenal ya, pohon yang dari ujung sampai ujung semua bermanfaat semua. Maka Rasulullah mengatakan al-mu'minu kan nakhl. Seorang mukmin itu harus seperti pohon kurma. Dan ketika pohon kurma itu yang berkualitas, ya, yang 1 kilonya jauh lebih mahal mungkin ya dari yang standar, maka bahasa Arab memberi istilah lina. Jadi lina itu an-nakhl al-mumtazah, ya, pohon kurma kelas atas gitu, ya, varietas apa namanya kalau padi itu, kalau padi itu namanya jenis yang unggul gitulah ya, jenis padi unggul, ya. Maka jenis pohon kurma unggul itu disebut dengan lina. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Yahudi itu sayangnya sama lina, ya. Ya, sebagaimana antum begitu sayang sama lina. Ya. Jadi nakhl saja itu sudah sesuatu yang berharga. Bagaimana lina? Ya. Ya.
Oleh karena itu mereka begitu ada tanda-tanda mau diusir ini ya, maka mereka coba berusahanya ngumpetnya di balik pohon-pohon lina ya, ya. Siapa tahu ya, ya katakan kehilangan rumah, yang penting jangan kehilangan lina lah. Tapi Rasulullah ya, ya Rasulullah punya kebijakan lain ya. Jangankan jangan setelah rumah dihabisi semua ya, melihat pokoknya di balik linah itu banyak Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan iqta'uha ya, ya. Hancurkan semua, robohkan semua pohon-pohon linah itu ya. Ya. Maka proses penghancuran atau perubahan pohon-pohon kurma linah itu diabadikan lagi. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idznillah. Ya. Semua dengan seizin Allah, dengan tujuan apa? Waliyukhziyal fasiqin, untuk menghinakan orang-orang fasik. Ya. Padahal Allah bisa saja menyebut waliyukhziyal Yahud misalnya, waliyukhziyal ahlal kitab. Tapi digunakan fasik supaya berlaku untuk semua manusia. Ya. Siapa yang syaqullah wa rasulah bahwal fasiqun. Ya. Mau orang Asia, mau orang Cina, mau orang Afrika, kalau dia syaqullah wa rasulah, ulaika humul fasiqun. Ya. Jadi ini pun jadi apa? Diputar balik juga. Jadi waqallabu lakal umur. Itu lihat Muhammad ya. Kalau istilah sekarang apa itu? Ya, nggak ramah lingkungan. Pohon kok ditebang-tebang. Jadi Rasulullah SAW punya tujuan lain. Jadi memang di sini seperti ada kontradiksi ya, di salah satu sisi. Di satu sisi memang orang beriman itu harus ramah lingkungan ya. Ya, harus ramah lingkungan. Ini pada ngelihat. Harus diulang lagi. Ya banyak hadis-hadis tentang ramah lingkungan ya. Rasulullah melarang ya, buang air kecil di bawah pohon ya, dan ya, apalagi kalau pohon itu ya sering dibuat bernaung orang lain ya. Rasulullah melarang melarang pipis di air yang tidak mengalir ya. Bukan ajaran-ajaran Islam tentang peduli lingkungan yang luar biasa ya. Tapi di sini malah dipotong ya. Potong itu, robohkan semua alina yang ada. Setiap dipotong selalu di baliknya udah ada Yahudi di balik itu. Ya. Keluar kalian. Ya. Ya. Jadi yukhziyanya apa itu? Yukhziyanya dalam bentuk ya Allah sampai linah pun dipotong semua. Ya. Karena bagi mereka kalau rumah itu kan dihancurkan sudah selesai kan. Tapi kalau linah ini menghasilkan terus ya. Itu bukan menghasilkan anak ya. menghasilkan ya harta ya. Ya. Ibaratnya itu sumber kehidupan mereka ya. Panen dapat uang lagi, panen dapat uang lagi. Tapi Rasulullah menginginkan potong semua linah yang ada. Ya. Maka bisa dibayangkan kayak apa itu keselnya Yahudi ya. Ya kesel apa istilahnya ketakutan juga ya Allah. Istilahnya ini yang menjadi kebanggaan kita untuk menghasilkan duit ya malah dihancurkan. Ya, itulah yang dimaksud dengan waliyukhziyal fasiqin.
Dan ini salah satu contoh yang harus kita pahami juga dalam seluruh Al-Quran ketika ada kata biiznillah. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Ya. Al-Quran membedakan antara istilah biiznillah dengan insya Allah. Ya. Ya. Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Musa mengatakan kepada Khadir, ya, satajiduni insyaallah la a'silaka amra. Ya. Bani Israel yang suruh nyari sapi cerewet itu, wa inna insyaallahu la muhtadun. Ya. Ya. Iya, jadi cerewet-cerewet kalau mau ngomong insya Allah ditolong juga insya Allah ya. Oh maka ya alun nyaris saja nggak bisa, tapi karena masih ngomong insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aslinya insya Allah itu bukan sekedar lafaz aqidah, tapi juga doa. Doa semoga apa yang saya rencanakan ini ya, ditolong oleh Allah bisa pelaksanaannya ya. Hadits Ya'juj wa Ma'juj yang sahih menjelaskan ketika kira-kira besok Allah mengizinkan rodem ya, tembok yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj itu akan dihancurkan oleh Allah, diizinkan untuk hancur ya, seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan ya. Ya, sebetulnya besok Kamis Radem Ya'juj wa Ma'juj akan hancur ya. Rabunya itu kok bisa keluar dari mulut mereka, insya Allah besok kita akan berhasil menghancurkan. Maka Rasulullah mengatakan saat mereka ngomong insya Allah, akhirnya Allah izinkan mereka bisa menghancurkan. Jadi memang hancurnya tembok Ya'juj wa Ma'juj seperti yang dibahas di Al-Anbiya dan Al-Kahfi, selain memang sudah ada jadwalnya ya, tapi juga tidak terlepas karena ungkapan insya Allah yang diucapkan oleh Ya'juj wa Ma'juj ya. Begitulah seharusnya kita ya sebagai orang-orang beriman yang salihin ya, harus diluruskan ya kata insya Allah ya, ya bukan insya Allah yang pakai atau ngeles nggak enak ngomong enggak ya insya Allah ya, padahal dalam artinya enggak, nggak beneran. Seharusnya insya Allah itu iya betul saya kepingin, cuma untuk bisa pelaksanaannya saya minta tolong dulu kepada Allah insya Allah ya. Jadi lain dengan biidznillah ya. Biidznillah itu pengertiannya adalah sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Ya. Tapi ketika Allah mengatakan biidznillah, di situ ada peluang bahwa Allah akan menolong hambanya. Ya. Jadi mengalahkan Yahudi ya, menghancurkan kekuatan kekufuran itu aslinya kaum muslimin ya nggak cukup daya dukungnya, tapi ketika Allah melihat kaum muslimin itu layak untuk ditolong, maka Allah berikan pertolongan itu ya, betapapun kondisinya sangat-sangat di luar dugaan, sehingga Allah katakan bi idznillahi wa liyukhziyal fasiqun ya. Seperti juga kisah Talut dan Jalut ya. Ya, secara real mustahil lah ya. Ya. Tentara Talut bisa ya, mengalahkan Jalut karena ya, mereka sangat terseleksi ya. Dari awal jumlahnya sedikit ya. Ya. Kemudian diuji oleh sungai, innallaha mubtaliikum bina. Ya.
Akhirnya banyak yang nggak lulus, tambah sedikit lagi. Ya. Man syariba minhu falaysa minni. Yang minumnya dipuas-puasin, coret, ya, delete, bukan tentara kami lagi. Silakan pulang sendiri. Amalam yat'amu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Akhirnya rata-rata nggak kuat. Kita minum aja deh. Nggak apa-apa, nggak jadi mujahid katanya. Fasyaribu minhu illa qalilan min. Tapi akhirnya mereka harus berperang dengan jumlah yang sedikit, tapi dengan ketaatan kepada Allah dan kepada pemimpinnya di saat itu betul-betul terlaksana dengan baik. Maka yang terjadi apa? Fahazamuhum biiznillah. Jadi dakwah ini memang sangat butuh biiznillah. Kalau melihat ya, di lapangannya, ya, memang aslinya udah nggak ada harapan deh. Ya. Tapi penting kaum muslimin bisa ya, menghasilkan biiznillah, ya, baik yang sifatnya personal maupun yang sifatnya jamaatan. Jamaatan artinya kebijakan-kebijakan yang umum dalam gerakan dakwah itu sendiri, ya, harus bisa merintis, ya, bisa memproses lahirnya ya, kesuksesan, kemenangan-kemenangan yang biiznillah. Ya. Biiznillah itu yang sifatnya di luar dugaan, di luar kalkulasi manusia pada umumnya. Ya. Karena Allah lihat ya, kaum musliminnya layak untuk ditolong, maka terjadilah fahazamuhum biiznillah. Sebagaimana apa atau taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah wal yukhziyal fasiqin. Ya. Maka apa yang pribadi-pribadi itu bahwa diri manusia itu memiliki segudang kelemahan, ya, segudang kekurangan. Ya. Khuliqal insanu dha'if. Innal insana lafi khusr. Ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Innahu kana zaluman jahula. Ya. Kalau mau dirinci banyak sekali. Innal insana la zalumun kafar. Ya, ini semua menunjukkan betapa ya aslinya namanya manusia itu ya, memiliki segudang kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya. Ternyata makhluk yang modelnya begini ini kepingin menjadi at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ya. Kan aslinya nggak nyambung juga, ya. Ya. Ingin menjadi orang yang dengan segala kelemahan itu tatajafa junubuhum anil madaji, ya. Ingin menjadi ahlul Quran, oh, masya Allah, ya. Mengantukkan gitu kok menjadi ahlul Quran. Ya. Ini realita ya, jangan tersinggung. Ngantukan gitu ya istilahnya. Kok mau jadi ahlul Quran gitu loh ya. Dan banyak lagi lain-lain, pokoknya nggak nyambung ini ya. Ini target-target Masya Allah Quran ini, tapi realnya begini. Tapi Allah katakan biidznillah. Ya, di tengah-tengah ini ada biidznillah. Ya. Mana ayatnya? Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafainaa bi'ibadina faminhum dzalimun linafsihi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Memang aslinya kenyataannya mustahil. Kamu mau jadi orang soleh, mau jadi apa yang disebut di Al-Ahzab 35,
innal muslimina wal muslimat wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat ya. Ya, banyakan malesnya, banyakan futurnya kok mau jadi qanitin, qanitat, mau shadiqin, shadiqat ya. Tapi kejar biidznillah ya. Allah masih ngasih harapan kok ya, masih kan. Betul kamu memang banyak kekurangan. Tapi kalau Allah Tapi kalau Allah lihat kamu pengen banget, Allah lihat kamu berdoa banget, Allah lihat kamu berusaha banget, ya segala cara dilakukan. Ngumpul lagi, ngaji lagi. Di situ berlaku. Ya. Sabiqun bil khairati biidznillah. Sehingga kalau kamu berhasil, bukan kamu yang hebat, ya, tapi dzalika wal fadlul kabir. Ya. Karena Allah menolongmu dan itu menjadi hadiah yang besar dari Allah untukmu karena kamu yakin adanya biidznillah di balik semuanya itu ya. Jadi di sini paralel ya antara biidznillah yang sifatnya jama'i ya, di mana kaum muslimin harus bisa menang, yang aslinya juga nggak mungkin menang, tapi ada biidznillah. Begitu juga membentuk pribadi-pribadi yang soleh dan lain sebagainya, aslinya mustahil ya. Tapi Allah menjanjikan ada peluangnya kok biidznillah. Ya. Maka siapa yang mendapat biidznillah berarti ya, mendapat fadlul kabir ya. Fadlul kabir fid dunya. Ya. Fadlul kabir selanjutnya fil akhirah ya. Jadi fadlul kabir di akhirah itu sangat tergantung kamu udah dapat nggak fadlul kabir di dunia ya. Kalau di dunia udah dapat sering fadlul kabir, insya Allah laik ya kamu mendapat fadlul kabir. Al fadlul kabir di akhirat jannatu adn yadkhulunaha. Jannatu adn yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a. Ya, Fatir 32 ya 32 33 dan seterusnya ya. Wa libasum fiha harir. Ya. Wa qalu alhamdulillah. Akhirnya orang-orang beriman sendiri mengakui ini semua karena Allah yang ngasih. Jadi saya hanya memuji kepada Allah. Qala alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya, al-jannah itu perlu mengatakan kami nggak sedih lagi, kami nggak capek lagi, kami nggak stres lagi. Kenapa? Karena udah dihabisin di dunia semua. Ya, ya capek, stres, ya namanya banyak pekerjaan. Ya, itulah bedanya nasab. Nasab itu capek fisik, luhub itu capek hati. Ya, capek perasaan. Ya. Ini belum selesai ini belum selesai ini. Ya. Ini gimana? Yang penting nggak apa-apa, yang penting fisabilillah, capeknya fisabilillah. Ahlu dunia juga begitu juga kok ya. Ahlu dunia juga ada nasaburnya, juga ada lughubnya ya. Gembira nggak stres itu yang lagi balapan motor kok hujan. Berat karena nggak tahu caranya ya pakai jin ya. Maka ketika di dunia ini sudah kita habiskan semua, maka Allah inginkan semua perasaan nasab lughub itu al-hazan, an-nasabu wal lughub itu Allah ingin jelaskan, Allah ingin tunjukkan sejelas-jelasnya ya, bahwa tiga hal ini sudah tidak ada lagi di dunia ya. Sehingga itulah yang menjadi ungkapan ahlul jannah berarti adhaba anal hazan la yamsuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Insyaallah Mbak. Nyadar waktunya udah habis. Baik jamaah rahimakumullah. Inilah kurang lebih berapa tadi 4 ayat pagi hari ini bisa kita pahami ya, untuk menjadi satu konsep bagaimana kita bisa terlepas dari ya, musuh Islam dan kaum muslimin
yang memang Allah ingatkan, ya, kalau kalian nggak berusaha melepas dari cengkeraman mereka, mereka akan terus ya mencengkerammu, ya nggak akan berakhir, ya. Bahkan Allah katakan tema ini sebetulnya merupakan min azmil umur. Allah sebut min azmil umur. Sebuah tema yang serius, yang sangat luar biasa, ya, yang harus kamu perhatikan, ya. Dan solusinya nggak ada lagi kecuali harus Al-Quran, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat kelanjutannya yang saya inginkan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Lanjutnya apa? Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Ya. Ya, orang musyrik dan ahlul kitab, khususnya al-Yahud, itulah orang-orang yang enggak habis-habisnya ingin menyakiti kalian dengan penyakit, dengan upaya menyakiti yang banyak, ya. Bukan sekedar sesekali, banyak, ya. Minal ladzina asyraku adzan katsira, ya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira, ya. Mana ayat selanjutnya? Wa in tasbiru wa in tattaqu fa huwa khairul lakum. Dan ditutup oleh Allah dengan ya, fa inna dzalika min azmil. Umat Islam harus bisa menempatkan tema ini, ya, bil khusus yang ada di surat Al-Hasyr ini tema yang serius, ya, tema yang harus aksiomatik, ya, dalam kehidupan umat Islam, ya. Sehingga disinilah kita harus sadar. Nah, bagaimana aksiomatik kalau umatnya nggak suka sama Al-Quran, ya, sama Al-Quran, nggak cinta, tapi juga nggak benci. Jadi gimana? Biasa-biasa aja. Nggak bisa. Harus lawan katanya. Sebagaimana orang kafir itu benci, lawan katanya benci, cinta. Ya. Nggak ada. Lawan kata benci apa? Biasa-biasa. Karena orang kafir itu benci. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Jadi kaum musliminnya harus apa? Ahabbu. Ya, ya. Dzalika bi annahum ahabbu ma anzalallah. Ya, inilah insya Allah yang menjadi cita-cita kita untuk mengajak umat ini, ya, setiap tahun terus bertambah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.